Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan bersama jajarannya mengikuti entry meeting evaluasi dan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi atau RB dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP tahun 2022 secara virtual. Bertempat di ruang Command Center Gedung Diskominfo Santi Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Cikarang Pusat pada Selasa 9 Agustus 2022. Evaluasi tersebut dilakukan dengan pemaparan indikator capaian pelaksanaan SAKIP RB di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi kepada tim penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi atau RB maupun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selain itu, dirinya juga terus mendorong seluruh organisasi perangkat daerah ke depannya agar dapat lebih meningkatkan indikator-indikator kinerja. Sehingga dengan capaian SAKIP RB tersebut, kualitas pelayanannya bisa menyentuh dan dirasakan masyarakat Kabupaten Bekasi. Sebenarnya kalau dari hasil penilaian mandiri dan juga konseling dari Biro Organisasi Provinsi, banyak kemajuan ya yang kita capai, khususnya dari sisi pencatatan eviden-eviden dan juga target-target yang harus dipenuhi oleh perangkat-perangkat daerah. Harapannya tentu saja perangkat daerah semakin serius mengimplementasikan reformasi birokrasi dan mengisi dari evaluasi SAKIP ini tidak hanya dianggap rutinitas, tetapi bagian dari target kinerja. Dan tentu saja ini bukan tujuan akhir ya, peningkatan indeks reformasi ini, walaupun itu yang nanti akan menjadi indikator kinerja di RPJMD dan laporan LKPJ Bupati. Tapi ujung muara dari semua ini adalah peningkatan kualitas layanan. Jadi kami tentu tidak berharap hanya indeksnya, angkanya yang naik. Kita akan dorong bahwa peningkatan indeks ini juga terasa oleh masyarakat dalam bentuk layanan yang lebih cepat, layanan yang lebih mudah, layanan yang lebih terukur ya. Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi Iis Sandrayanti mengatakan, pemerintah daerah tengah membuat rencana aksi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi maupun untuk sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dirinya menjelaskan untuk SAKIP saat ini pihaknya memfokuskan dalam penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2023 hingga 2026 mendatang. Kemudian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi, pihaknya sudah melakukan penataan sejumlah 8 area perubahan. Selain itu juga melakukan upaya baik dalam aspek regulasi kebijakan, penguatan organisasi, aspek akuntabilitas kinerja, maupun yang lainnya. Nah, untuk SAKIP sebetulnya inti rencana aksinya adalah kita menyelesaikan dokumen perencanaan kemudian dalam bentuk rencana pembangunan daerah Kabupaten Bekasi tahun 2023 sampai 2026. Nah, untuk selanjutnya kita juga sedang menyusun pengumpulan data kinerjanya. Nanti itu dilakukan oleh BKPSDM. Ini yang masih on progress begitu. Nah, kalau untuk reformasi birokrasi sendiri, kita sudah melakukan penataan di 8 area perubahan. Mulai dari manajemen perubahan, kemudian di aspek deregulasi kebijakan, kita juga sudah melakukan deregulasi beberapa kebijakan yang ada. Tadi salah satunya dari PTSP dan dari catatan sipil ya. Kemudian dari area penguatan organisasi juga kita sudah menindaklanjuti arahan penyederhanaan birokrasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Dari area tata laksana kami juga sudah membuat proses bisnis, SOP, standar pelayanan dan seterusnya. Dari aspek MSDM tadi sudah dibangun sistem merit ya, sistem merit yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penempatan pegawai. Kemudian dari aspek akuntabilitas kinerja itu juga sudah mulai diselaraskan antara dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan anggaran sampai dengan dokumen evaluasinya. Dari aspek pengawasan tadi sudah disampaikan oleh Pak Inspektur juga, itu sudah ada tim unit penanggulangan gratifikasi, kemudian kebijakan tentang whistleblowing system, kemudian kebijakan tentang benturan kepentingan sampai kepada SOP pengaduan masyarakat. Tim Liputan, Newsroom Diskominfo Santi Kabupaten Bekasi untuk Wibo Mukti TV melaporkan.